Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Widuri. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Yusuf Tangerang. Di video saya kali ini, saya akan menganalisis sebuah jurnal yang menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada semiotika, yang kedua ada fenomenologi, yang ketiga etnografi, yang keempat studi kasus, yang kelima wacana kritis, dan keenam framing. Kita langsung saja ke contoh jurnal yang pertama, yaitu metode penelitian semiotika. Di sini saya memilih jurnal penelitian yang berjudul Analisis Semiotika pada Film Laskar Pelangi. Yang pertama ada pengertian semiotika. Menurut Little John, semiotika adalah sebuah upaya menemukan tanda, termasuk hal-hal tersembunyi di balik sebuah tanda, termasuk yaitu teks, iklan, dan berita. Semiotika merupakan istilah yang berasal dari kata Yunani semeion, yang berarti tanda atau sign. Dalam bahasa Inggris, itu adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya. Tanda-tanda adalah basis dari seluruh komunikasi. Menurut Saussure, semiotika adalah persepsi dan pandangan kita tentang realitas dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Artinya, tanda membentuk persepsi manusia lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada. Metode penelitian. Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Gorman dan Clayton, kualitatif adalah melaporkan meaning of events dari apa yang diamati. Laporannya berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung penulis dari tempat kejadian. Dalam menganalisis semiotika, penulis melaporkan amatan semiotik pada film Laskar Pelangi dan pemaknaannya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis semiotik dari teori Ferdinand de Saussure, di mana dalam teori Ferdinand de Saussure, peneliti akan menganalisis data yang diambil dari film Laskar Pelangi. Dari data tersebut akan dilihat bagaimana tanda, penanda, dan pertanda, serta dari hasil wawancara peneliti dapat mengambil kesimpulan bagaimana makna dan realitas eksternal yang membentuk persepsi manusia. Untuk menganalisis tanda, penanda, dan pertanda, serta mengetahui makna dari realitas eksternal, maka peneliti menganalisis data berdasarkan ideologi, interpretan kelompok, framework budaya, aspek sosial, dan kamus. Selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan teori dari Ferdinand de Saussure yang dianalisis dari kamus, ideologi, framework budaya, dan aspek sosial, semiotika bahasa pada film Laskar Pelangi adalah semangat belajar, yaitu anak-anak SD Muhammadiyah tidak pernah menyerah dengan keterbatasan yang mereka miliki. Walaupun mereka hidup di bawah garis kemiskinan, mereka ingin belajar dan tidak pernah merasa malu dengan kondisi sekolah mereka. Pemerataan pendidikan. Siswa-siswa SD Muhammadiyah mendapatkan pendidikan yang sama, walaupun ada di antara mereka yang kondisi perekonomian lebih baik seperti Ikal, cerdas seperti Lintang, namun mereka semua belajar bersama. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, serta pintar dan bodoh. Yang ketiga ada integritas seorang pemimpin. Kucai adalah ketua kelas yang tidak bertanggung jawab serta gampang menyerah. Dia telah diberikan tanggung jawab untuk memimpin teman-temannya, tapi dia menyerah begitu saja ketika teman-temannya tidak mendengar apa yang dia katakan dan membiarkan mereka tidak masuk kelas. Selanjutnya ada pentingnya memiliki karakter yang baik. Siswa-siswa SD Muhammadiyah diajarkan tentang pendidikan agama dan budi pekerti, karena dengan belajar agama dan budi pekerti, mereka pasti akan memiliki karakter yang baik. Yang kedua ada metode penelitian fenomenologi. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu makna tawuran, studi fenomenologis pada mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar. Yang pertama ada pengertian fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak.
Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas, yaitu pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Kuswarno 2009. Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Little John 2009. Selanjutnya ada metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk mengetahui makna tawuran antar mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar. Pendekatan fenomenologis dimaksudkan agar peneliti dapat memahami dan mengungkapkan hasil interpretasi subjek yang khas terhadap pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama ada wawancara, materi audio, dan dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data. Secara umum, langkah-langkah dalam analisis data itu sebagai berikut: pembuatan dan pengaturan data yang telah dikumpulkan, pembacaan data yang telah diatur dengan teliti, pendeskripsian pengalaman di lapangan, horizonalisasi, unit-unit makna, deskripsi tekstural, deskripsi struktural, dan makna atau esensi. Hasil penelitian: pemicu awal tawuran antara lain pemukulan, pengeroyokan, maupun pelemparan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Pelemparan, pengeroyokan, dan pemukulan ini termasuk dalam bentuk agresi fisik. Agresi fisik menurut Berkowitz adalah tindakan yang bermaksud jahat untuk menyakiti orang lain. Lalu tindakan agresi fisik dapat berupa tendangan atau pukulan. Karakteristik individu dipengaruhi oleh karakteristik kelompok yang membedakan mereka dengan kelompok lain. Perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh subjek A dilatar belakangi oleh pola asuh orang tua yang memperbolehkan subjek melakukan perilaku kekerasan untuk membela diri jika merasa benar. Menurut Su tahun 2010, orang tua yang menunjukkan sikap lebih setuju pada perilaku agresif menunjukkan emosional empati yang lebih rendah dan lebih reaktif terhadap perilaku agresif. Rasa kekeluargaan yang tinggi juga dikembangkan oleh orang tua subjek A, sehingga subjek A memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi baik dalam keluarganya maupun hubungannya dengan mahasiswa Fakultas Teknik. Menurut Harditono, pola asuh adalah cara khas orang tua dalam memperlakukan anak-anaknya yang berhubungan erat dengan terbentuknya kepribadian. Tingkah laku orang tua sebagai pemimpin keluarga yang terwujud dalam pola asuh sangat mempengaruhi suasana interaksi keluarga dan dapat merangsang perkembangan ciri-ciri tertentu pada anak. Selanjutnya ada etnografi. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu yang berjudul Studi Etnografi pada Suku Tobalo di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Yang pertama ada pengertian etnografi. Menurut Creswell 2012, penelitian etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi, karena dalam penelitian kualitatif menghendaki data dan informasi yang berbentuk deskripsi untuk dapat mengungkapkan makna yang berada di balik deskripsi atau uraian informan. Sugiono 2012. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dan keterangan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu yang pertama observasi dan kedua wawancara. Teknik analisis data. Untuk memperoleh data dan keterangan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu pengumpulan data yang pertama. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan mengolah semua data penelitian yang dilakukan dari pengumpulan data dari observasi, wawancara, studi perpustakaan, dan studi dokumen yang didapat dari masyarakat suku Tobalo di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya ada reduksi data. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data-data yang muncul dari catatan lapangan. Selanjutnya ada display data. Display data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Selanjutnya ada verifikasi data. Hasil penelitian. Sistem pernikahan pada keluarga Tuvalu adalah sama dengan sistem pernikahan yang ada di masyarakat dan tidak ada yang berbeda. Keluarga Tuvalu juga menikah dengan masyarakat lainnya yang juga tidak termasuk Tuvalu. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa yang digunakan keluarga Tuvalu adalah bahasa Bentong. Bahasa Bentong merupakan perpaduan antara bahasa Bugis, Konjo, dan Makassar. Bahasa Bentong, bahasa yang digunakan pada masyarakat di desa Bulu-Bulu. Selanjutnya ada sistem religi. Agama yang dimiliki oleh keluarga Tuvalu adalah agama Islam. Pada dasarnya, masyarakat Tuvalu menganut agama Islam dan menjalankan semua yang telah diperintah dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada metode penelitian studi kasus. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu regulasi emosi pada wanita dewasa awal dan ditolak cintanya. Studi kasus pada cinta tak terbalas. Pengertian studi kasus. Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkapkan kasus tertentu. Ada juga pengertian lain, yakni hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang tidak melalui proses statistik atau proses kuantifikasi lainnya. Tipe penelitian digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus intrinsik dengan alasan peneliti tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan teori atau melakukan generalisasi. Teknik pengumpulan data. Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, di mana analisis tematik bisa digunakan pada penelitian kualitatif. Jenis pengembangan kode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan teori driven, yang merupakan pendekatan yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Dimulai dengan pembahasan dari teori yang digunakan, kemudian membentuk atau mencari indikator-indikator serta kasus nyata yang mampu mendukung teori tersebut. Hasil analisis dan pembahasan. Pada masa dewasa awal, umur 20-40 tahun, menurut Erikson merupakan masa di mana seseorang sedang berada pada tahap intimasi versus isolasi, dan tujuan dari tahap ini adalah membangun hubungan dengan orang lain. Jika individu gagal untuk memenuhi tahap ini, maka individu akan merasa terisolasi. Cinta tak terbalas atau unrequited love didefinisikan sebagai keadaan di mana pendamba cinta mencintai orang yang tidak memiliki perasaan cinta kepada dirinya. Reagan tahun 2019 menambahkan bahwa cinta tak terbalas biasanya terjadi pada individu yang berada pada usia awal 20 tahun, di mana pada usia 20 tahun ini, menurut Erikson, adalah masa di mana seseorang sedang memenuhi tujuan untuk membangun hubungan dengan orang lain, dan cinta tak terbalas dapat diartikan sebagai penghalang bagi seseorang untuk mencapai tujuan tersebut. Subjek 1, 2, dan 3 dapat digolongkan sebagai individu yang berada dalam situasi cinta terbalas karena ketiganya mengetahui bahwa mereka tidak dapat membangun hubungan romantis dengan penolak cinta karena penolak cinta memang tidak tertarik atau karena penolak cinta sudah memiliki pasangan. Selanjutnya, metode penelitian wacana kritis. Di sini saya memilih judul penelitian yang berjudul Analisis Wacana Kritis Monolog dalam Talk Show Mata Najwa edisi Menanti Terawan. Yang pertama ada pengertian analisis wacana kritis.
Dalam analisis wacana kritis atau critical resource analysis, memandang bahwa wacana di sini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa, tetapi juga sebagai kritik atau konteks sosial yang telah terjadi. Pada akhirnya nanti, analisis wacana kritis menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Tetapi bahasa yang dianalisis di sini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan menggambarkan semata aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif dengan pandangan wacana kritis model Norman Fairclough. Melalui perspektif analisis wacana kritis, bagaimana pembawa acara Najwa Shihab mengkonstruksi monolog menanti terawan dicoba untuk ditelisik dan dibedah lebih lanjut. Metode pengumpulan data menggunakan metode simak. Menurut Masun, metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu metode simak dan metode cakap. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan metode simak. Menurut Masun, metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu metode simak dan metode cakap. Dalam penelitian ini menerapkan metode simak, kemudian diikuti teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan mengacu pada dimensi analisis wacana Fairclough. Fairclough mengemukakan 3 dimensi atau tahapan dalam analisis teks, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi yang akan digunakan sebagai teknik dalam analisis data. Dimensi pertama yaitu deskripsi yang merupakan tahap yang berkaitan dengan sifat formal wacana, fitur-fitur formal kebahasaan, dianalisis dan dielaborasi dalam tahap deskripsi. Dimensi kedua yaitu interpretasi sebagai dimensi yang terkait dengan hubungan antara wacana dengan interaksi. Pada dimensi interpretasi, analisis berfokus pada faktor situasional yang melatar belakangi lahirnya sebuah teks. Dimensi yang terakhir adalah eksplanasi sebagai dimensi yang terkait dengan hubungan. Hasil dan pembahasan. Di dalam bagian ini akan membedah analisis wacana kritis terhadap teks monolog pada acara talkshow Mata Najwa edisi Menanti Terawan yang disiarkan secara langsung di salah satu stasiun TV swasta nasional yang dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia. Adapun tahapan analisis menurut Fairclough meliputi analisis dimensi teks, analisis dimensi sosiokultural, analisis dimensi teks. Dalam analisis wacana, peneliti perlu memulai dengan pengenalan teks. Oleh karena itu, deskripsi merupakan tahap awal yang mengeksplorasi perangkat tekstual teks. Selanjutnya ada struktur teks monolog. Analisis struktur teks monolog ini berkaitan dengan penggunaan aspek kebahasaan sebagai sarana retorika yang digunakan oleh penutur dalam proses komunikasi. Penutur dalam hal ini adalah Najwa Shihab yang berlaku sebagai pembawa acara sekaligus pewawancara acara talkshow Mata Najwa tersebut. Yang terakhir ada analisis framing. Di sini saya mengambil judul penelitian yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan pada Orientasi Pengenalan Kampus. Yang pertama ada pengertian analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menjelaskan bahwa setiap individu selalu berusaha memahami dunia di mana mereka berada. Mereka mengembangkan makna-makna secara subjektif atas pengalaman mereka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat melalui cara mengumpulkan teks, berita mengenai kasus ospek di Universitas Hairun yang dimuat di liputan6.com dan detik.com. Peneliti menggunakan portal media berbasis daring yaitu detik.com
dan liputan6.com sebagai objek penelitian. Karena berdasarkan situs yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia untuk periode bulan Maret 2019 pada laman alexa.com, ditemukan bahwa terdapat 6 situs portal berita yang sering dikunjungi, termasuk detik.com dan liputan6.com. Peneliti menggunakan artikel berita untuk mengeksplorasi framing terhadap kasus kekerasan pada ospek. Pada penelitian ini, pengambilan data diperoleh dengan mengamati portal berita yaitu liputan6.com dan detik.com mengenai kasus ospek di Universitas Kairun selama periode 30 Agustus hingga 6 September 2019. Pemilihan periode berita ditentukan dari artikel pertama kali muncul dalam portal berita berbasis daring hingga artikel terakhir yang memuat mengenai ospek di tahun 2019. Dari pemberitaan yang dimuat di tanggal 30 Agustus hingga 6 September 2019, peneliti menemukan ada 8 pemberitaan dari kedua portal berita online mengenai kasus ospek di Universitas Kairun yang mengangkat pembahasan yang tampak serupa seperti pemilihan kata pada headline. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam menganalisa data, penelitian ini akan menggunakan metode analisis framing dengan pendekatan model kerangka framing Robert M. Enman. Diharapkan dapat membedah pemberitaan ospek di liputan6.com dan detik.com. Framing yang dilakukan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain, serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan strategi wacana seperti pengulangan, pemakaian grafis, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, dan simplifikasi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Media mengkomunikasikan tindakan penyimpangan dalam berbagai cara. Tujuannya adalah untuk memberikan legitimasi pada perilaku tertentu atau mendelegitimasi perilaku yang dinilai menyimpang. Penyelenggaraan ospek misalnya dapat dinilai menyimpang melalui aksi-aksi kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, khususnya dalam hal ini korban kekerasan atau aktivitas belajar mengajar di universitas yang dapat terganggu karena adanya kekerasan yang berakibat pada proses penyelidikan mengenai kasus kekerasan. Selain itu, aksi kekerasan pada penyelenggaraan ospek di salah satu perguruan tinggi secara tidak langsung dapat berdampak pada penyelenggaraan ospek di perguruan tinggi lainnya yang mungkin sebenarnya bersih dari unsur kekerasan. Hal ini dikarenakan adanya andil dari pemerintah untuk memantau jalannya ospek secara langsung di lapangan. Dengan cara dan diskursus yang seperti itu, maka penyelenggaraan ospek sering dipandang negatif. Kasus kekerasan ospek di Universitas Kairun mulai ramai dibicarakan publik setelah beredar video orientasi siswa atau penerimaan siswa baru dan gambar-gambar terkait dengan kekerasan, seperti foto mahasiswa baru sebagai korban dan gambar serangan fisik berupa tindakan kekerasan dengan paksaan dan bentakan dari mahasiswa senior kepada mahasiswa baru. Nah, berikut merupakan analisis saya mengenai jurnal-jurnal yang telah saya pilih. Semoga bermanfaat bagi kalian menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.